Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, hari ini pada semangat ya. Nah, anak-anak tahu nggak hari ini Ibu akan membahas apa? Nggak tahu ya? Nah, Ibu kasih tahu, hari ini itu kita akan membahas mengenai hadis tentang sabar dan syukur. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak arti dari syukur itu apa? Tidak, Bu. Nah, Ibu kasih tahu ya. Syukur itu kalau dalam bahasa Arab artinya itu berterima kasih. Nah, bentuknya itu dari kata syukron yang artinya rasa berterima kasih. Kalau misalkan dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, syukur itu diartikan sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untunglah menyatakan perasaan lega, senang, dan sebagainya. Jadi ketika kita merasakan perasaan lega, senang, kita wajib bersyukur kepada Allah. Anak-anak tahu nggak syukur itu ada 3. Yang pertama, ada yang tahu? Tidak. Nah, yang pertama itu syukur dengan hati. Nah, syukur dengan hati itu seperti apa, Bu? Nah, syukur dengan hati ini mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah, bukan selain darinya. Jadi di dalam hati itu kita yakin bahwa nikmat-nikmat ini berasal dari Allah ya, bukan dari selain Allah. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan. Nah, kalau yang tadi itu dalam hati ya kita yakin, yang kedua ini dengan lisan. Nah, dengan lisan ini caranya itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah biasanya ya kalau misalkan kita dapat kabar baik atau sedang merasakan perasaan senang. Terus yang ketiga itu ada syukur dengan jasmani. Nah, syukur dengan jasmani ini tidak setiap anggota badan ini dalam kemaksiatan. Jadi setiap tingkah laku kita, apapun yang kita lakukan itu berada dalam jalan kebaikan gitu ya. Tidak dalam jalan kemaksiatan. Itu adalah salah satu cara kita untuk bersyukur menggunakan jasmani atau badan kita ya. Jadi badan kita ini digunakan untuk menikmati apa yang telah Allah beri gitu ya. Nah, anak-anak, Ibu punya contoh salah satu hadis dari Rasul yang disampaikan oleh Abu Yahya bin Sinan. Hadis riwayat Muslim tentang bagaimana indahnya sabar dan syukur. Nah, di sini kita lihat ya, hadisnya itu seperti apa. Kita lihat sebelah sini ya. Nah, coba kalian baca ya. Coba kalian lafalkan apa tulisan hadis yang di sebelah kiri Ibu. Coba kalian baca bareng-bareng. Nah, arti dari hadis ya ini adalah artinya alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya itu membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan ketenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini menunjukkan bagaimana sih keutamaan sabar dengan bersyukur itu. Bersyukur ketika saat kita senang dan bersabar ketika kita menghadapi kesulitan atau kesusahan. Bahkan
kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Jadi di mana ada seorang hamba yang bisa bersyukur dan sabar dalam keadaan dan situasi yang tadi disebutkan, dia itu mendapatkan kebaikan gitu ya. Jadi seorang yang beriman itu bisa dilihat dari perilaku bersyukur dan bersabarnya itu seperti apa. Nah, menurut Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, iman itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu sabar dan yang lainnya itu syukur. Nah, jadi lewat hadis ini juga menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya itu bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi yang senang ataupun susah atau sulit ya. Nah, anak-anak, kira-kira menurut kalian pada kondisi apa kita sabar dan pada kondisi apa kita bersyukur? Ada yang bisa ngasih contoh? Yang pertama itu syukur dulu deh. Siapa yang bisa mencontohkan bagaimana ketika kita bersyukur itu pada saat seperti apa? Ya, Desya gimana? Ya, betul ya. Kita itu bersyukur ketika mendapatkan hadiah misalnya ya, itu bagus. Terus apa lagi? Saat mendengar kabar baik, ya betul. Apalagi yang lain? Ya, Nabila apa? Ada yang lain? Ya, Nabila apa? Berbuat baik kepada sesama. Ya, itu juga kita bisa ya bersyukur karena kita itu bisa memberi ke sesama. Kemudian kan perasaan kita itu bertambah senang gitu ya kalau bisa menyenangkan orang lain. Nah, yang kedua, sabar. Kita itu harus sabar ketika dalam keadaan apa? Saat menghadapi musibah. Ya, betul. Jadi ketika kita sedang di perjalanan misalnya ya, kita itu sudah baik gitu ya menjalankan kendaraannya, tapi ternyata di belakang kita malah menabrak kita dari belakang. Itu musibah ya. Jadi kita itu harus bersabar, jangan sampai kita itu marah-marah. Kalau misalkan kita lihat dari hadis ini, orang yang bersyukur ketika senang, kemudian sabar ketika dihadapkan oleh musibah, dia itu akan mendapatkan kebaikan. Nah, ini bisa anak-anak praktekkan di rumah ya, di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kesenangan, kita dikasih uang, kalian bisa praktekkan. Oh iya, menurut hadis Rasulullah itu, kalau misalkan kita bersyukur ketika senang, kita akan mendapatkan kebaikan gitu. Ketika kita mendapat musibah, oh iya, tadi belajar di sekolah misalkan hadis itu menerangkan kalau misalkan dari musibah itu kita harus sabar. Kalian praktekkan, dia bisa di rumah, bisa di sekolah dengan teman-teman ya, ataupun di luar lingkungan keluarga ataupun di sekolah atau di rumah ya. Kalian bisa praktekkan di rumah di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, Bu, kenapa sih kita itu harus sabar gitu, harus syukur? Nah, itu kan ketika kita bisa bersabar kemudian bersyukur, itu adalah tanda keimanan kita sebagai muslim ya. Jadi kalau misalkan orang yang tidak beriman, hatinya itu selalu berkeluh kesah terus gitu ya.
murka ketika ada musibah, dia murka ketika ada yang marah balik marah gitu ya, dikasih tugas banyak berkeluh kesah gitu. Nah itu ciri-ciri orang yang tidak beriman. Dia tidak yakin bahwa dia itu ketika melaksanakan syukur dan sabar akan mendapat pahala dan kebaikan. Oh ya, jadi anak-anak, kalian bisa praktekkan ini di rumah dan juga bisa memberitahu teman-temannya yang hari ini tidak hadir, ataupun keluarga di rumah, adik-adik, orang tua gitu ya. Misalkan ada saudara atau apa gitu ya, keluarga, dia itu sedang bersedih, kita kasih tahu sabar ya, atau gimana itu, kasih dia semangat, karena sabar itu akan berbuah kebaikan untuk kita, pahala. Nah ketika orang itu yang sudah kita kasih tahu dia bersabar, dia mendapat pahala, kita juga yang memberitahunya itu dapat pahala gitu ya, karena sudah mengajak yang lain untuk bersabar dan bersyukur gitu ya, contohnya. Nah selanjutnya ibu akan bagi-bagi kelompok, karena di sini satu kelasnya ada 20 orang, ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Nah satu kelompok itu 5 orang ya. Tugasnya apa Bu? Nah, ibu ingin kalian membuat naskah drama gitu ya, sedikit saja. Nanti misalkan dari 5 orang ini berperan, semuanya berperan, tapi ada salah satu yang berperan sebagai orang yang melaksanakan sabar. Terus satunya lagi ada yang berperan sebagai yang tidak bersabar, misalkan gitu ya contohnya. Nanti naskahnya kalian kumpulkan ke ibu, lalu kalian praktekkan di depan kelas ya hari ini. Ibu kasih waktu 15 menit ya dari sekarang. Singkat saja. Nah, waktunya habis ya. Silakan ketua kelompoknya kumpulkan naskah dramanya ke ibu. Nah, oke ya. Kelompok pertama coba tampil. Nah, bagus ya. Selanjutnya kelompok yang kedua, silakan tampil ke depan. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Kelompok yang ketiga, ke depan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Nah, yang keempat terakhir ya, ini. Oke, bagus. Ibu lihat semuanya bisa ya mempraktekkan mana orang yang tidak sabar dan bersyukur, mana yang selalu bersabar dan bersyukur. Kalian bisa gunakan ini di kehidupan sehari-hari ya. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian dan untuk orang-orang sekitar kalian. Nah, oke, ibu ulang ya. Jadi syukur itu apa tadi? Ya, bagus. Rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syukur itu ada 3. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan jasmani. Kalian ingat ya. Baik, ibu cukupkan materi hari ini.
Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.